Pertama-tama, marilah kita bacakan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas perkenaan beliaulah sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu. Alhamdulillah. Kedua kalinya selawat beserta salam berupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang Islam, dari alam kebodohan menuju alam kepintaran. Alhamdulillah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Adapun yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu acara diseminasi sekaligus diskusi budaya positif. Pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Usman SPD SD MFINO. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas adanya nikmat kita sehingga pada hari ini jelang siang kita masih diberikan kesempatan apa yang kita lakukan pada ini, yang mana kita ini adalah diseminasi tentang budaya positif dari IGP Pak Arianto SPD. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan upaya beliau kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diberkahi Allah dan mana yang diberkahi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ya. Jadi diseminasi ini salah satu kegiatan juga ya buat teman kita JGP, yang mana ini harus bisa diimbaskan kepada teman-temannya yang lain. Kehadiran CGP di suatu sekolah merupakan salah satu aset ya, untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Nah, makanya apa yang menjadi program selama apa yang menjadi substansi dari diklat CGP itu kita upayakan bisa ya dipaskan kepada semua teman-teman, sehingga kita sama-sama memiliki ilmu ya tentang materi-materi dari diklat CGP itu sendiri. Karena harapan saya terutama selaku pimpinan di sini, teman-teman juga harus bisa ya, harus punya motivasi untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa mengembangkan kapasitas ya. Mengembangkan kapasitas arti kita mengembangkan kemampuan diri kita, karena profesi ini adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Maka untuk bisa memberdayakan diri untuk kepada peserta didik, penerus peserta didik, maka kita harus berdaya diri, kembangkan potensi kita, kembangkan kapasitas kita. Itu yang paling penting. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi pada Pak Haryanto saat DGP kita ya, pada hari ini bisa melaksanakan diseminasi ini ya untuk kita di SD Desa ini. Jadi saya tidak akan berbicara panjang lebar untuk kegiatan diseminasi budaya positif di SD Desa ini
oleh DGP Pak Haryanto Yusri. Marilah kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan melakukan aktivitas dan aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita gunakan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita jauh melangkah dari alam jahiliyah menuju alam keislaman seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk menyingkatkan waktu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah diseminasi budaya hidup sehat. Tentu saya duduk di sini itu hanya waktu saja Bapak Ibu. Waktu saya yang memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa duduk di sini. Karena Bapak Ibu hebat semua juga punya kesempatan itu. Tapi yang membedakan saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu itu semua adalah karena saya terlalu cepat untuk mengambil keputusan itu. Nah, itulah yang menjadi kurang bahwa saya bisa duduk di sini di depan Bapak Ibu guru. Saya tidak akan menggurui Bapak Ibu guru, terutama capsek saya ini. Kita semua ini adalah capsek yang terhebat dan kita diberikan kesempatan dan peluang waktu sebesar mungkin untuk merubah diri kita dari dari zona nyaman. Marilah kita berubah seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Kita seorang pendidik itu tidak bosan, tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang saat ini. Namun kita dituntut untuk menuntun siswa kita sepanjang hayat, memerdekakan siswa kita sepanjang hayat. Tentu di sini Bapak Ibu kita semua sudah melakukan. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah melakukan hal seperti itu untuk memerdekakan siswa. Nah, untuk itu izinkanlah kami, ini ada sebuah PPT yang kami rancang. Tentu di sini masih jauh dari sempurna. Nah, lewat kesempatan ini, masukan, saran, pembenahan, saya harapkan dari Bapak Ibu, terutama dari Pak Kapsek, untuk membenahi PPT kami sebelum kami kirim ke LMS. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Kita berbagi di sini. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, tentu terlebih dahulu kita membuat kesepakatan saja dulu. Kesepakatan ini adalah kesepakatan kita bersama dalam mempelajari PPT yang saya buat ini. Nah, untuk itu saya berikan nanti post-it, silakan kita isi bersama-sama ya. Nah, kesepakatan kita pada hari ini untuk siap belajar. Nah, jadi silakan Bapak Ibu. Ya, kalau memang sudah ada yang isi, silakan bisa nanti ditempel ya. Iya, baik, sudah ada satu bahasan masa luar biasa. Ya, berarti SDM kita ini sudah luar biasa.
Baik Ibu Nurasana, ya Pak Udin. Ya sudah 4 orang. Iya Ibu ini. Iya Ibu Amiati. Ya. Ya Ibu Sanjo. Iya baik yang terakhir Pak Jano. Iya ternyata Pak Jano juga bisa kita bersama. Ya sudah kita membuat kesepakatan bersama. Nah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus kemudian mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Oke. Kelas harus selalu rapi dan bersih. Bila ingin keluar kelas harus meminta izin. Bagi yang ingin bertanya atau berpendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Saat teman berbicara yang lain mendengarkan. Terus mengangkat tangan jika ingin meminta izin. Sudah tadi. Hari ini kita harus belajar dengan tekun, sesuai petunjuk dan arahan dari CGP. Luar biasa ini. Bagi bapak-bapak yang ada di suatu instansi, kita tidak boleh merokok. Iya, luar biasa ini di lingkungan sekolah dan instansi. Ya, terima kasih luar biasa. Nah, itu kesepakatan kita Bapak Ibu Guru. Kita sudah menggunakan kesepakatan menggunakan hak prerogatif kita untuk kesepakatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu Guru, supaya tidak tegang, hari ini siapa yang mau pimpin SPG? Ayo, karena ini siang. Oke. Ya, kita kasih aplaus untuk peserta kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada saya. Baik, Bapak Ibu semua dan Bapak sekolah. Seperti kata JGP kita akan SPG untuk menyegarkan pikiran kita akal. Oke, saya langsung ya. Ya 1, 2, 3 mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nah, masih berapa sekali lagi? Marina di atas menara menari. Oke, masih berapa konsentrasi? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana merana. Marina menari di atas menara. Marina menari tersenyum. Ayo. Oke, mungkin pastikan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih aplaus bagi saya. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, ternyata luar biasa SPG yang diberikan oleh Ibu Yulianti. Nah, itu SPG itu adalah tanda kita menyegarkan pikiran supaya kita semangat lagi. Oke ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu Guru hebat, ini adalah tugas guru saya titik 4, guru penggerak budaya positif. Nah, ini adalah fasilitator saya adalah namanya Didi Fitria SPG. Kemudian pengajar terakhir saya itu adalah Hermanto SPDGR. Nah, ini saya saya taruh ini adalah jenis juga budaya positif Pak Kasek yang telah dipaparkan oleh Pak Kasek dan alhamdulillah kita juga sering sudah melakukannya ya. Dan bahkan tadi pagi juga Ibu Yulianti juga melakukannya di gerbang dengan siswa-siswa. Sebelum saya bisa dokumentasi, saya taruh di sini bahwa sekolah kita sudah menjalankan budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah
diterapkan di sekolah budaya. Di sekolah budaya positif yakni mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah. Nah, jadi itu tujuannya Bapak Ibu. Budaya positivity bukan hanya sekedar yang dilakukan oleh Ibu Yulianti, bukan sekedar dilakukan oleh Bapak kepala sekolah, tetapi harus kita mulai dari diri kita sendiri itu Pak Esen. Baru kita akan terapkan oleh orang lain. Sama juga halnya saya menjadi CGP ini tidak semerta-merta saya akan merubah orang lain sebelum saya merubah diri saya. Nah, terus kita libatkan siswa stakeholder yang ada di dekat sekolah itu harus kita bisa rubah, bisa menciptakan budaya positif itu. Kita ciptakan budaya positif bukan di lingkungan sekolah saja Bapak Ibu Guru, tetapi mari kita coba menuntun siswa-siswa kita ketika sudah di kelas itu sudah melakukan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, bahkan kita bisa menerapkannya di lingkungan kehidupannya sehari-hari, sehingga akan muncul serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setiap apapun yang akan kita lakukan itu adalah panduan kita dan profil pelajar Pancasila. Itu start pertama. Nah, ini konsep dasar modul 1.4. Nah, nanti lebih enak Bapak Ibu Guru nanti ketika suatu saat nanti mendaftar jadi CGP bahwa tidak asing seperti kami. Kami ini perlu belajar dan insya Allah bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, dukungan dari teman-teman itu saya sangat terbantu sekali. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru menjadi teman, guru menjadi pemantau, guru menjadi manajer. Itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas, dan kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu Guru, nah, kenapa kami tetap akan di modul kami akan tetap kami taruh namanya foto Ki Hajar Dewantara, karena itu adalah pelopor ini. Kenapa kita pada saat kuliah dulu belum kita ketemu dengan ini? Sebenarnya sudah. Kenapa orang Jepang sudah mengadopsi ini? Maka sudah dari tahun kemarin. Kenapa Indonesia pada hari ini adalah salah satu tokoh kita? Tapi Jepang sudah mereka adopsi di HD. Makanya orang Jepang dan orang Cina itu kalau melihat siswanya banyak itu, mereka melihat guru, mereka akan tunduk dan patuh. Karena mereka sudah tertanam nilai KHD oleh guru dan siswa. Baik, Bapak Ibu Guru, selanjutnya perubahan paradigma belajar disiplin positif. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Memimpin pembelajaran itu adalah tugas kita ya. Nah, mengingat ini adalah konsep dasar modul 1.4 adalah budaya positif. Pekerjaan rumah, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu Guru hebat, ini adalah perubahan paradigma baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol, ini adalah yang pernah kita lakukan. Terang saya juga pada saya akan merasa hal seperti ini. Stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Sementara seseorang itu tidak bisa kita kontrol tanpa dikontrol oleh orang lain. Ya. Nah, pada stimulus respon, kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Nah, ini adalah kesalahan yang pernah kita lakukan pada saya dulu. Terang Bapak Ibu Guru, saya akan pernah mengaku di CGP itu bahwa kita akan mulai belajar itu adalah kita memfokuskan siswa itu ke satu arah saja.
kenapa saya bilang sama Ibu Pasir saya, kenapa selama ini saya tidak tahu hal seperti ini. Untuk dari kontrol adalah kebutuhan semua orang yang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru memahami pandangan murid, perilaku buruk murid memiliki tujuan. Baik, Bapak Ibu Guru, sebelum saya lanjutkan, saya akan mencoba kita akan mencoba mencoba menyelesaikan suatu masalah, karena tadi Pak Kasek secara tidak langsung kita mendengar ada kasus siswa kita. Nah, perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang dan menang. Ini yang pernah kita lakukan terus terang, Bapak Ibu Guru. Saya akan merasa tetap akan saya mengaku kesalahan ini. Padahal ini paling patah. Saya sendiri Pak belum bisa mengontrol emosi saya sendiri. Kenapa? Karena kita selalu menang dan menang. Padahal itu adalah konsepnya salah. Tapi kita tidak mau mengadopsi hal semacam itu dari guru dan guru kita terdahulu. Baik, Bapak Ibu Guru, saya lanjutkan dulu. Kita bagaimana nanti. Nah, disiplin positif. Makna disiplin positif ini cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak, Bapak Ibu Guru? Cenderung kita maknakan disiplin. Kadang ada kata disiplin di ruangan. Kita melihat kata disiplin itu, tentu kita akan takut. Kenapa kita tidak akan takut? Karena belum kita mengerti arti suatu disiplin itu dalam diri kita sendiri. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Marilah kita ubah makna disiplin dan cenderung itu, Bapak Ibu Guru semua. Kita bersama-sama. Saya juga bukan menggurui Bapak Ibu Guru, tapi kita mencoba bersama-sama. Kita merubah orang lain itu tidak akan mungkin berhasil tanpa ada dasarnya dia akan berubah diri sendiri. Nah, inilah perubahannya. Cenderung tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Harus kita mampu memiliki disiplin diri pada anak-anak itu. Itulah tugas dan PR kita, Bapak Ibu, untuk bagaimana cara strategi metode kita. Banyak strategi untuk kita mendisiplinkan diri siswa itu. Nah, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsipnya. Kita harus gali potensi disiplin itu, karena disiplin ini lain orangnya, lain metodenya, lain caranya kita menghadirkan disiplin pada anak itu. Nah, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman. Baik, Bapak Ibu Guru, ini salah satu yang pernah saya lakukan. Saya tidak akan menyatakan bahwa kita pernah, tapi saya secara pribadi pernah melakukan hal seperti ini. Salah satu contoh, murid saya yang patuh sama saya akan berikan suatu hadiah atau penghargaan. Padahal penghargaan itu dapat membunuh motivasi untuk dari dalam dirinya siswa itu. Baik, Bapak Ibu Guru, saya lanjut ke 3, kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah kita menguasai intrinsik dan non-intrinsik tadi, nah ini adalah yang harus kita pahami, Bapak Ibu Guru. 3, kebutuhan dasar manusia. Baik, ketiga, manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar memperoleh kehidupan yang sejahtera. Murid di usia sekolah dasar tidak terkecuali. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Westbury dibagi 5, antara lain 1. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Guru. Nanti akan kita coba berdiskusi. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu Guru. Nanti silakan kita santai saja, Bapak Ibu Guru, ya. Karena kunci
merdeka itu Bapak Ibu Guru bukan kita mendengarkan saja. Terus terang saya tidak akan merasa puas kalau Bapak Ibu mendengarkan saya. Kalau tidak ada timbal balik apa yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu Guru, hebat. Nah, ini adalah yang pertama. Antara lain kebutuhan manusia itu adalah yang pertama. Tentu bertahan hidup itu tentu semua orang itu punya. Kemudian kasih sayang semua orang juga akan merasakan membutuhkan kasih sayang. Kemudian rasa diterima, semua manusia itu akan merasa diterima. Mereka akan membutuhkan hal-hal semacam ini. Kebebasan, semua manusia itu mempunyai rasa kebebasan. Terus yang selanjutnya adalah kesenangan dan penguasaan. Nah, baik Bapak Ibu Guru, sebelum saya lanjut ke selanjutnya, biar tidak tegang lagi. Nah, tadi di sekolah terus terang ini kebetulan juga saya akan kebetulan saya mendiskriminasi perilaku budaya positif. Nah, tadi saya ada sebuah contoh dan saya harapkan dari satu atau dua Bapak Ibu Guru nanti setelah saja coba contohkan atau berikan contoh yang kasus siswa-siswa kita yang bermasalah. Nah, nanti kita akan coba mencari solusinya secara bersama-sama Pak. Nah, bukan saya akan memberi Bapak Ibu Guru, saya duduk di sini. Kita akan mencari solusi itu bersama. Guru penggerak itu bukan dia hebat sendiri Bapak Ibu Guru hebat. Kita itu adalah kolaborasi, itulah yang paling utama. Kita tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa kita kolaborasi. Baik Bapak Ibu Guru, Pak Jono tadi kalau seingat saya luar main itu ada sebuah kasus yang dihadapi sama Pak Jono. Ceritakan saja, nanti kita akan bahas bersama. Ya, kasih aplaus dulu Pak Jono, ayo maju Pak Jono. Ya, kasih aplaus dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak TGP kita yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Nah, sebenarnya tadi kan ada saya baca di ini sambilan mungkin ini bertanya juga ini apa namanya sambilan kita ceritakan kasus yang dialami oleh anak didik kita tadi ya. Nah, sebenarnya tadi ada saya lihat pada saya baca tadi bahwa sedangkan di kasus itu anak-anak itu memiliki tujuan tertentu katanya. Nah, sedangkan kasus yang dialami oleh anak tadi gara-gara karena hanya si A mengatakan bahwa melihat terus gara-gara salah ngomong sehingga temannya ditempelin. Nah, apakah di antara anak-anak tersebut Pak TGP apakah memiliki keinginan tertentu atau gimana? Nah, setelah ditanya kan apa namanya? Nah, kan setelah ditanya katanya bahwa disuruh minggir, langsung dia minggir, tapi setahunya setelah pindah tempat yang ditempelkan temannya. Nah, jadi kasus seperti ini gimana caranya kita selesaikan? Nah, sementara kan tidak terjadi hal yang sangat krusial sebenarnya, tapi tiba-tiba anak ini terjadi emosi. Mungkin itu Pak Sekian dan terima kasih. Kasih aplaus terus. Baik Bapak Ibu Guru, kita berdiri di depan, tidak enak kita duduk di belakang. Nah, baik Bapak Ibu Guru hebat semua, sudah saya baca tadi. Yang pertama adalah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup. Hewan saja pasti dia akan melakukan hal yang sama, apalagi kita manusia. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang. Semua manusia itu kecil dan besar, mereka akan membutuhkan kasih sayang. Kemudian rasa diterima.
Semua orang itu tentu akan merasa risih jika tidak diterima oleh teman-temannya di ruangan. Kemudian kesenangan, semua siswa kita itu akan merasa menginginkan kesenangan itu. Kemudian penguasaan, semua makhluk hidup, jangan apalagi kita manusia ingin penguasaan ini. Nah, baik Bapak Ibu guru kita tadi pertanyaannya dan kasusnya Pak Jono tadi, apa yang dimiliki, apa penyelesaiannya seperti itu. Nanti akan dijawab lagi di slide berikutnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, kenapa siswa itu nakal? Itu jadi pertanyaan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, kenapa dia nakal? Pertama yang harus kita gali adalah kenapa dia bisa seperti itu. Salah satu bisa dia melakukan hal seperti itu karena dia membutuhkan rasa kasih sayang. Apa penyebabnya? Dia membutuhkan kasih sayang di sekolah. Dia nakal seperti itu, dia berniat seperti itu bukan kesalahan Bapak Ibu. Alangkah bersyukur kita menjadi seorang guru. Mungkin di rumahnya dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Jadi itu tugas kita sebagai seorang guru untuk memberikan kasih sayang ini kepada siswa yang bermasalah. Kemudian bertahan hidup. Ini bertahan hidup ini salah satunya dia akan merasa dia akan mempertahankan kehidupannya ketika dia terus kasusnya seperti pada masa pendidikan tadi sama temannya. Kemudian rasa diterima. Kenapa dia bermasalah di sekolah? Karena mungkin tidak diterima oleh temannya, tidak diterima oleh lingkungannya. Jadi itu tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menghadirkan semua ini di hati siswa kita agar tidak bermasalah. Itu akan menjadi PR kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Di sini juga ada 3 kasus. Pertama kasus Ferdi, kemudian kasus Anugrah, yang ketiga kasus Kerja. Nah, Ferdi ada semasa di sini kan bertahan hidup, rasa diterima, kasih sayang. Terus kemudian selanjutnya kasih sayang, rasa diterima. Kemudian Ferdi mungkin ingin membutuhkan kasih sayang. Kemudian kasus terjadi rasa diterima, terus kasih sayang, sana kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi siswa kita di SDN Desa. Sebelumnya terima kasih PTGP memberikan kesempatan. Dari kasus yang diangkat tadi, dari kasus siswa kelas 4. Ada 3 kasus di sini. Kasusnya Winita atas nama Firly dan Anugrah, yang ketiga Reza. Oke, selesaikan yang pertama ya, kasusnya Firly. Coba diulang dulu, Ibu Yud, seperti gimana tadi kasusnya? Oh iya, terima kasih Pak Hasan. Ferly anaknya itu dia bisa dikatakan urak-urakan, penampilannya tidak rapi. Yang kedua dia anaknya emosional dan
kasih. Dua. Oke. Yang perlu kita ketahui dulu. Tadi di Bapak TGP sudah jelaskan ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini adalah faktor yang datang dari dalam diri kita sendiri, atau faktor yang datang dari dalam diri siswa tersebut. Itu yang perlu kita gali. Maka di sini saya tulis, saya akan jelaskan jawaban saya dulu. Bertahan hidup sesuai dengan keadaan siswa kita yang ada. Makanya saya pilih bertahan hidup. Siswa ini mau bertahan hidup dengan pakaian pura-pura kan, terkadang dari dalam faktor intrinsiknya tidak pernah mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan nyamanan di rumahnya. Makanya dia berpakaian pura-pura selama maunya dia, seolah-olah tidak terurus. Kemudian rasa diterima dengan berpakaian, dengan berpenampilan ulah-ulakan itu, rasa diterima di lingkungan itu kurang. Nah, kita ambil contoh dari diri kita sendiri. Seandainya saya sendiri di sini datang ke sekolah berpakaian pura-purakan, tidak mandi, tidak apa, otomatis Pak Jono tidak akan mau duduk di samping saya kan, merasa terhina, tidak diterima, rasa tidak diterima oleh lingkungan itu sendiri. Kemudian selanjutnya rasa kasih sayang. Kebutuhan yang diinginkan oleh siswi kita ini terdiri adalah rasa kasih sayang. Mungkin di faktor intrinsik atau disebut kalau bahasa kita psikologi faktor intern dan ekstern. Faktor yang datang dari dalam diri sendiri dan faktor yang datang dari luar. Faktor yang datang dari diri sendiri itu adalah pakaian pura-pura. Kemudian faktor yang datang dari luar adalah tidak ada perhatian dari orang tua atau lingkungan yang ada di sekitar itu yang datang dari luar sekolah. Kemudian kebutuhannya adalah kasih sayang. Jadi tugas kita seorang guru di sini adalah memberikan kasih sayang kepada siswa tersebut. Bagaimana kita membawa mereka, mungkin dia dengan cara kita sendiri, karena kita di sini saya rasa betul kita berbeda-beda cara pendekatan dengan siswa. Ada yang pendekatan dengan cara begini, begitu. Tetapi kita usahakan ketika kita ingin sukses menjadi guru, otomatis kita memberikan kasih sayang kepada siswa. Seharusnya kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar itu harus bersyukur mempunyai siswa yang seperti itu, supaya kita berguru ada tantangan. Kalau siswa kita rajin-rajin semua, gimana ada yang kita lihat, gimana yang kita urus, kan tidak ada yang kita urus. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin karena kita beda metode, beda ilmu yang kita dapat, cara penjelasan kita beda. Mungkin dari guru lain nanti bisa di cara penjelasannya mungkin beda. Mungkin itu saja Bang TGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur hebat, kita bisa berdiri di depan teman-teman itu adalah yang luar biasa. Kita satu orang yang hebat itu biasa. Makanya saya bisa berusaha di sini. Kalau kita semua sudah hebat, itu dikatakan luar biasa. Ya baik, Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, di kasus ke satu ini masih ada rasa diterima. Hampir sama semua penjelasan Pak Asal tadi. Kemudian rasa diterima. Ini terdiri rasa kasih sayang, rasa diterima. Saya kan karena waktunya kita juga sedikit. Jadi kasus Perli itu kita hal ini Pak JGP supaya anak keterwakilannya kan tadi sudah dari bapak-bapak, sekarang perwakilannya dari ibu. Ya supaya nanti baru Pak JGP mengumpulkannya. Nah jadi maaf kalau memang itu sepakatannya tidak apa-apa. Tapi maksud saya tadi nanti kan akan di kasus berikutnya apa? Nah, jadi kita lanjut kesimpulan. Baik kasus Perli ini kalau kita gali dan gali yang ada di potensinya dia itu tentu dia akan membutuhkan kasih sayang.
semua manusia itu membutuhkan kasih sayang. Jadi tidak ada siswa yang nakal, tidak ada siswa yang kurang bisa. Tetapi yang ada di siswa itu adalah dia nakal seperti itu karena dia membutuhkan perhatian dari kita untuk kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya. Dan juga kasus anugerah. Anugerah inilah metode kita, inilah tugas kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru hebat. Tentu di sini apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah tadi ini adalah sebuah kasus yang pernah ditangani oleh beliau bersama Ibu Yulianti. Kenapa kebebasan? Dia tidak bebas bereksplor apa yang dimiliki oleh dia. Karena tugas kita sebagai seorang guru itu tentu tidak bisa kita samakan hobi saya dengan Pak Jono. Pengetahuan Ibu Yulianti dengan saya walaupun satu rumah tidak akan sama, Bapak Ibu guru. Itu tugas kita sebagai orang pendidik. Itu yang tidak dimiliki oleh orang tua mereka. Kita ini adalah seorang guru dan juga seorang pendidik. Kemudian kasus Alga. Alga ini dapat kita simpulkan bersama bahwa ketika kasus ini adalah mereka itu masuknya ke kalau kita katakan bertahan hidup itu tentu semua, tetapi yang banyak adalah kasih sayang, rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Semua kasus itu pasti akan masuk semua ke sini, Bapak Ibu guru. Tetapi yang paling cenderung harus kita kuasai adalah kita memberikan kasih sayang yang lebih terhadap anak-anak yang bermasalah itu, agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Baik, nanti akan terjawab di sesi selanjutnya. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini poin keempat Bapak Ibu guru hebat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang konsep untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini adalah yang paling parah saya pernah lakukan Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, ini pertanyaan Bapak Ibu guru, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini muridnya ya. Kemudian hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Pertanyaan tadi itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu guru. Murid bertanya lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Murid akan bertanya lagi, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Ini motivasi internal dan eksternal, Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan akan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu untuk menghadirkan nilai-nilai untuk yang mereka percaya itu. Ini adalah tugas pokok kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini adalah motivasi dorongan. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi eksternal, motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut. Nah, ini yang pernah kita lakukan, yang pernah saya lakukan. Mereka disiplin itu karena mereka takut, Bapak Ibu guru. Terus terang saya akan mengakui semua ini pernah saya lakukan. Karena mereka itu disiplin itu karena takut dengan hukuman atau penghargaan, akan bentuk penghargaan eksternal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar dengan nilai-nilai kewajiban dalam dirinya. Nah, kalau mereka sudah sadar dengan dirinya sendiri, tentu akan mereka disiplin. Nah, ini konsep disiplin. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi?
Baik, Bapak Ibu Guru, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses 2024. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu Guru hebat. Menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ini ciri-ciri menguatkan restitusi ya. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, sementara kita selama ini adalah kita fokus pada tindakan Bapak Ibu Guru. Tetapi sekarang ini tugas kita adalah fokus pada karakter. Kalau kita berbicara dengan tindakan itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan Mbak Google Bapak Ibu Guru. Tetapi Google itu dia tidak fokus pada karakter. Mbak Google itu akan fokus pada tindakan Bapak Ibu. Tindakan bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tawaran, bukan paksaan. Memperbaiki hubungan dan menuntun kodrat diri sesuai kodrat zaman dan kodrat alam dan zaman. Nah, ini kasus seperti tadi sudah kita coba lakukan. Ini kasusnya beberapa kasus tentang terlambat. Walaupun kasusnya tadi kita pecahkan bersama, tapi ini coba saya rangkum dalam tugas saya ini adalah, nah ini contoh kasus restitusi Bapak Ibu. Murid datang terlambat ke sekolah. Apakah hukuman, konsekuensi, restitusi? Nah, murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Berlangsung guru dan murid menghormati peraturan guru. Guru menanyakan keyakinan kelas dan disepakati, dan guru membantu menyelesaikan masalah murid, terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini penjelasannya Bapak Ibu Guru. Konsekuensinya berada dalam kelas selama jam istirahat itu adalah konsekuensi bukan hukuman. Tapi yang dikatakan hukuman di sini adalah guru marah-marah di depan murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu adalah hukuman. Dan dikatakan restitusi adalah menghormati peraturan. Guru menanya keyakinan kelas yang disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, terus ini adalah restitusinya, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Itu restitusinya. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, saya lanjut. 5. Posisi kontrol guru. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 yang harus kita ketahui Bapak Ibu Guru. Apakah terus terang saya merasa pernah saya melakukan penghukum, pernah saya melakukan membuat rasa bersalah, pernah menjadi teman, cuma saya belum pernah menjadi manajer. Tetapi pemantau itu pernah kita juga menjadi pemantau Bapak Ibu Guru, saya rasakan. Tetapi kita menjadi seorang manajer itu adalah tugas dan fungsi kita seorang guru. Nah, teman itu akan membuat teman, menghukum, membuat rasa bersalah, memantau. Contoh menerapkan 5 posisi kontrol manajer. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Patuhi peraturan sekolah. Berdiri di depan barisan lain. Ini menghukum berdiri di depan orang lain. So, kita dulu apa namanya? Pernah. Contoh Pak Jono sekarang, Pak Anto ini tidak memakai atribut. Berdiri sama tidak memakai atribut. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Jadi pertanyaan apa TGP? Ya. Apa perbedaan konsekuensi sama hukuman? Nah, kalau hukuman itu adalah hukuman yang tidak pernah kita ketahui di mana, ditempel, mungkin sama kepala sekolah dulu, itu adalah hukuman ya.
Hukuman itu ketika sudah ditempel di sini tanpa ada kesepakatan, kita langgar, kita ikuti, kita kena hukum, itu adalah hukuman juga Bapak Ibu Guru. Kemudian kalau restitusi itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Itu konsekuensinya ya. Jadi restitusi itu adalah kita mencari solusi bersama siswa. Siswa itu kita berikan, kita tanya solusinya, dia yang menyelesaikannya, kita hanya sebagai seorang manajer, bukan pemantau. Baik, Bapak Ibu Guru sudah bisa terjawab? Ya, baik. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu Guru, sudah saya jelas sedikit-sedikit tadi. Nah, ini penjelasannya, perbedaan kasus seperti yang tadi saya bacakan, kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang harus kita banyak kita ketahui Bapak Ibu Guru, ini kasusnya seperti ini. Nah, kalau yang dikatakan hukuman itu adalah murid disuruh berdiri di depan kelas, itu hukuman. Kita lari ke konsekuensinya Bapak Ibu Guru, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Itu bukan hukuman Bapak Ibu Guru. Contohnya, ini saya menjadi murid. Saya melakukan kesalahan atau mengambil teman. Ya, sudah ya. Kemudian restitusinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya guru menanya keyakinan kelas yang telah disepakati. Itu contohnya restitusi ya. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi sudah kita baca. Posisi kontrolnya ada penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya begini Pak, tadi kan Pak Jono sempat menyelesaikan permasalahan kasusnya Panji dan siapa tadi dan Iqbal sama Sakti. Nah, sebenarnya kita setidaknya sedikit mendengarkan cerita dari Pak Jono. Tadi Pak Jono menggunakan posisi yang mana Pak? Coba dari ya, kalau kita dengarkan nanti dari kasus yang dibicarakan Pak Jono, kita bisa menyimpulkan berarti Pak Jono menggunakan posisi ini gitu. Langsung sudah kita paham. Ya betul, tapi kan Pak Jono tidak ada sekarang ini. Bagaimana tadi model penyelesaiannya Pak Jono itu? Baik, Bapak Ibu Guru, sebelum kita tunggu Pak Jono keluar, kita akan menyelesaikan masalahnya selanjutnya lagi ya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini kasusnya seperti yang pernah kita lakukan bersama tadi. Nah, ini kasusnya dikontrol ya. Nah, kasus pertama, murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, apakah kita menjadi temannya, penghukumnya? Penghukum itu patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ini adalah penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu gurunya bilang berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini membuat rasa bersalah. Ini pernah kita lakukan Bapak Ibu. Pernah kita jujur. Merasa teman. Kamu lagi. Ini kita membela ya. Membela siswa itu yang melakukan. Kamu ini jangan gitu dong. Ayo kamu dengan yang lain. Untung ada ini adalah teman. Ini tidak bagus kita menjadi teman juga kepada mereka. Menjadi pemantau. Nah, ini saya rasakan hampir kita. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini pemantau. Padahal kita sudah marah-marah menghubungi mahasiswa kita. Nah, yang paling bagus itu adalah menjadi seorang manajer. Nah, ini adalah pertanyaannya kalau dia tidak menggunakan itu. Ini pertanyaan yang pas kita taruh. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa tidak? Kira pendapat bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Ini kasus inilah yang paling pas pertanyaan kita pada media. Adalah seorang manajer. Nah, baik Bapak Ibu Guru hebat semua. Nah, kita sekarang keyakinan kelas.
keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Saya rasa ibu guru semua ini sudah bagus guru kelasnya. Cuma maksudnya nanti ada perbaikan Bapak Ibu guru ya. Nah, prosesnya pembuatan keyakinan kelas ini merumuskan satu peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Penempelan keyakinan kelas, menandatangani keyakinan kelas. Nah, ini coba contoh saya taruh ini contoh keyakinan yang coba saya terapkan, coba saya lakukan di PPT saya akan saya kirim ke LS. Keyakinan kelas SDN di sana menjaga keberhasilan tulisan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Mohon maaf Pak, ini Pak Jononya sudah. Bersikap tentang bersikap tentang salah pembelajaran berlangsung. Ada 3 ini Pak Jono. Jadi kasus Pak Jono tadi ini masuk ke poin yang mana? Kan kontrol guru itu ada 5 macam tadi Pak ya. Yang pertama sebagai iya. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, yang ingin saya dengar mohon kesediaannya Pak Jono untuk menceritakan kembali kepada kami Bapak Ibu guru di ruangan ini kasus yang dialami, penyelesaian kasus yang dialami oleh Ananda Iqbal sama Ananda Sakti tadi Pak. Bisa diceritakan bagaimana tadi diselesaikannya supaya tujuannya berarti Pak Jono itu sudah melakukan sebagai pengontrol yang mana, posisi kontrol yang mana yang sudah Pak Jono gunakan dengan kasus. Ya, baik, terima kasih masukannya. Baik, tadi secara tidak langsung saya telah Pak Jono telah menceritakan kasusnya tadi ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Diminta teman-temannya penyelesaian kasusnya ya, Pak Jono. Ya, terima kasih. Ya nanti lah kita lakukan, kita dengar tanya Pak Jo kan. Iya, terima kasih yang kedua kalinya. Setelah tadi saya memberikan arahan kepada mereka berdua tadi yang berkasus. Nah, saya mengingatkan kepada anak tersebut bahwa agar tidak mengulangi lagi hal-hal tersebut. Karena apa? Karena itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Karena apa? Andaikan mereka terulang atau terjadi hal-hal seperti itu, maka otomatis mereka apapun yang saya memberikan arahan kepada anak tersebut, maka otomatis tidak membuahkan hasil setelah saya memberikan arahan, sehingga saya memberikan untuk suruh mereka saling meminta maaf. Ini itu Bu. Ya, baik. Sudah sudah 2 jam penuh. Tetapi sekarang saya ini akan meminta masukan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita, karena selama ini dari tadi belum kita memberikan kesempatan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Kasek Kemal, ini Pak Kasek kita ini luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Jadi setelah kita melihat slide PPT dari Pak JGP kita, luar biasa tentang disiplin positif ya. Disiplin positif. Jadi bagaimana membangun disiplin positif di sekolah kita. Jadi tujuannya adalah bagaimana meningkatkan karakter peserta didik itu sendiri. Itulah tujuan dari disiplin positif. Nah, kemudian lagi ada istilah apa tadi?
diseminasi, ya diseminasi. Jadi diseminasi di sini artinya bagaimana proses kita menyelesaikan suatu kasus ya yang ada pada peserta didik itu sendiri dengan memperhatikan contoh 5 posisi kontrol tadi. Jadi kalau berbicara tentang kasus ya peserta didik, saya yakin ya tidak ada sekolah ya yang tidak punya kasus peserta didik. Namun kita harus berpandangan bahwa pasti ada sebab akibat ya, yang menimbulkan kasus-kasus itu. Baik apakah itu timbul karena faktor dari dalam diri peserta didik, ada faktor dari luar ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hasan tadi ya, ada faktor intern dan ada faktor eksternal. Faktor internal atau intern itu berasal dari dalam diri peserta didik. Kemudian faktor eksternalnya itu berasal dari luar. Apakah itu rumah, lingkungan rumah ya, masuk ke warga, kemudian lingkungan masyarakat juga ya, ikut berpengaruh terhadap perilaku karakter peserta didik itu. Nah, contoh saja ya, kalau di rumahnya peserta didik kita tidak ada kontrol, karena kita tahu ya basis pendidikan orang tua itu kan rata-rata tidak ada pendidikan. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar di kita ini. Bagaimana ada sinkronisasi antara budaya yang ada di sekolah, program yang ada di sekolah bisa ya sinkron juga di lingkungan warga dan masyarakat. Ini yang menjadi PR kita. Bagaimana kita sinkronkan? Artinya supaya melalui Pak Yono ada hasil kan. Kalau kita hanya mengandalkan bagaimana meningkatkan karakter peserta didik ini hanya di sekolah saja, nah, tanpa ada kerjasama kontrol di lingkungan rumah ya, dan masyarakat, ini kita bisa agak susah ya kita wujudkan ya, peserta didik itu yang berkarakter. Nah ini yang menjadi PR kita. Kita akan sinkronisasikan nanti ya. Jadi ada pemahaman ya, minimal pemahaman dari tingkat di faktor eksternal itu yang paling penting. Nah, karena kita sadar kan faktor tidak ada pendidikan itu penyebabnya kan orang tua tidak berpendidikan. Jadi bagaimana kita nanti upayakan supaya orang tua itu bisa ya memahami ya, paham ya bagaimana membentuk karakter anak. Artinya ada sinkronisasi dari program sekolah dengan program di rumah dan begitu juga di masyarakat. Di masyarakat kita kerjasama dengan kepala desa, para desa. Bagaimana kita memberikan mungkin semacam apa ya dengan para desa, kita kerjasama dengan masyarakat supaya bisa ditetapkan nanti kan. Artinya ada sinkronisasi nanti di sana. Sehingga apa yang kita inginkan di sekolah kita tidak akan terjadi. Nah, terkait penyelesaian persoalan kasus tadi, betul ya, sudah benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Dipin tadi, ada 5 posisi kontrol. Yang paling oke tadi di posisi ini ya, manajer. Nah, jadi di manajer ini kita tidak langsung memberikan karena itu membangsa warna itu kamu salah. Tapi bagaimana anak-anak itu kita sadarkan mereka, berikan kesadaran, ya, berikan pemahaman. Arti ini supaya ada lamin itu langsung tuponis kamu salah. Akhir kebiasaan hukum. Artinya ini kan sama dengan kita membunuh karakter. Tapi kita sadarkan mereka, bagaimana mereka supaya tidak terulang lagi. Contoh. Pukul atau ditahan. Bro kan mereka tanya, kita pukul didengar kan pasti nyaman kan? Maka hal-hal itu kan perlu banget ya. Jadi
Ini yang paling oke ya, manajer. Nah itu makanya penghukum itu sekarang sudah tidak dipertahankan lagi ya. Kita hindari ya menghukum segala macam. Tapi bagaimana menyadarkan anak-anak itu yang paling penting. Menyadarkan anak-anak sehingga anak bisa sadar faktor internal, motivasi internal ini yang paling penting. Dia anak sadaran internal dalam diri sendiri. Contoh kasus saja kita di sekolah ini. Kita terpampang di sana karena 5-10 budaya malu kita. Yang pertama apa? Malu datang terlambat. Yang kedua malu malu. Kalau kita kembali kepada agama, malu itu kan sebagian dari iman. Jadi ketika sudah ada dalam diri kita itu yang paling penting. Nah, saya lihat tadi di sana sudah terpampang ya budaya malu. Tapi saya lihat mungkin belum maksimal ya penerapannya. Itu makanya saya kadang berpikir bagaimana saya proses lagi supaya bisa ya. Jadi mungkin nanti kita adakan semacam kesepakatan ya. Kita bangun kesepakatan bersama teman-teman ya. Kira-kira punya setuju ya. Kalau hanya kita pampang saja nanti di sana hanya sebatas tidak dibaca-baca. Tapi kan Pak yang tidak hadir kan 1-2 orang. Ya. Setidaknya kita semua. Tapi paling tidak kita coba bagaimana membangun kesadaran dalam diri ini yang paling penting. Ya. Karena salah satu punya konsep ini. Ketika kita bekerja mencintai suatu tugas itu dengan benar, apa yang menjadi amanah kita, tugas kita cintai, kita lakoni ya. Saya itu punya konsep itu adalah nikmat, maka nikmatnya harus disyukuri. Karena diri kan biar amanah, biar tugas, tapi cintai tugasnya. Mungkin ya kembali kepada agama hidayah ya. Itu makanya kita tetap ya supaya berdoa selalu karena kita ini pendidik, pemimpin, semua kita yang pemimpin. Ya. Istri juga pemimpin, suami apalagi, ibu-ibu wali kelas pemimpin. Semua itu akan kita bertanggung jawabkan. Apalagi yang paling penting kita juga di sini pada disiplin positif kita yang harus kita bangun di sekolah ini. Bagaimana kita harus saling mendoakan. Itu yang paling penting. Kita harus saling mendoakan. Ketika satu teman kita merasakan sakit, maka kita juga harus ikut merasakan. Obat dulu kedengaran bersakitan coba doa. Setiap supaya kita kesulitan kan kita paling tidak menentukan. Ya Allah, ini ulama sehat umur miskin. Ya kita warga sekolah deh. Ya. Saya insya Allah Bapak Ibu, saya suka terapkan. Kalau ya menerima ya, ridhoi. Itu yang kita alami juga ya. Nah, mungkin itu sudah yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya sudah menyita waktunya luar biasa dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepsek kita itu adalah buah anugerah yang terindah yang diberikan kepada kita adalah menjadi seorang. Kita marilah kita wujudkan amanah yang diberikan kepada kita, yang diberikan kesempatan oleh pemerintah kepada kita dengan seamanah mungkin. Baik Bapak Ibu Guru hebat semua, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepsek tadi tentang budaya malu ya. Budaya malu itu kenapa kita tidak bisa menjalankan Pak Kepsek? Ini adalah sebuah pertanyaan. Karena apa? Sesuai yang kami pelajari di CGB itu peraturan yang mungkin terpampang di sana kami tidak terlibat secara langsung, maka tidak akan sadar
kami lakukan dalam diri kami, makanya mungkin tidak bisa, mungkin itu suatu masalah juga Pak. Nanti kita akan coba untuk bersama, kita rumuskan bersama agar apa yang kita sepakati itu keluar dari hati kami semua. Mungkin itu kesimpulan yang kami dapatkan Pak Gensek. Kami di sini mohon maaf. Keyakinannya Bapak Ibu Guru nanti kita perbaiki karena waktunya ini luar biasa saya sita. Mungkin ada contohnya Ibu A di sini ada di poin keempat ini, nanti kita akan benahi dengan kata yang positif di bawah ya. Di sini bukan salah ini Ibu A, kita nanti akan benahi saja siap. Karena di keyakinan kelas itu Pak Kecek tidak boleh menggunakan kata negatif. Arti kata negatif itu tidak, jangan, itu adalah kata positif. Nanti kita akan berubah lagi dengan kata yang lebih positif lagi. Mungkin itu sekedar yang dapat saya sampaikan. Seperti kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata salah yang sengaja ataupun tidak sengaja saya lakukan. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan mohon maaf dari hati yang paling dalam. Melalui bahasa tauhid kita dari Boto Bulugula ada sampai lampaunya perahu usia, karena kita ada seorang berdiri, tidak ada lain, kita saling mendoakan, kita saling memaafkan,